Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tempat kejadian perkara, di mana seluruh anggota keluarga ditemukan tak bernyawa karena terbunuh. Tapi anehnya, di jasad itu tidak ditemukan bekas goresan, dan di rumah itu pun tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa. Dan untuk saat itu, apa yang menjadi penyebabnya masih belum diketahui. Namun, penyidik dan petugas kepolisian dibuat terkejut ketika menemukan sosok mayat wanita yang terkubur di tanah, tepat di ruang basement. Berdasarkan hasil data, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Karena tanpa identitas, akhirnya jasad wanita itu pun disebut Jane Doe. Kemudian cerita berfokus pada dua tokoh utama, yaitu Austin dan Tommy ayahnya. Pekerjaan mereka berdua adalah untuk mengotopsi mayat, di mana ruang otopsi mereka berada di ruang bawah tanah yang berada di rumah mereka sendiri. Sebagai ahli forensik, Austin dan ayahnya harus bisa menemukan penyebab seseorang bisa meninggal. Saat ini, mereka sedang menangani sebuah kasus mayat yang tubuhnya hangus terbakar. Ayahnya bertanya, apa kira-kira penyebab kematiannya? Lalu, Austin dengan santai menjawab, dilihat dari kerusakan pada rongga pernafasan, kerongkongan, dan paru-paru. Sudah pasti, dia meninggal karena terlalu banyak menghirup asap. Namun, sang ayah berkata lain dan menyuruh Austin untuk serius dan memperhatikan sebelum akhirnya menarik kesimpulan. Lalu sang ayah, sebagai guru bagi anaknya, ia menjelaskan. Saat kebakaran, pria ini ditemukan di dapur dan jaraknya ke pintu keluar sekitar 5 meter. Secara logika, pria ini tidak sedang berusaha untuk melarikan diri dari kebakaran. Sang ayah pun menunjukkan bagian kepala dari mayat pria tersebut. Di sana, terlihat ada bekas benturan yang cukup keras yang menghasilkan kesimpulan bahwa pria ini meninggal karena terjatuh dan kepalanya terbentur. Dengan kata lain, pria ini sudah mati duluan sebelum tubuhnya terbakar. Kemudian, sang ayah meminta tolong kepada Austin untuk membereskan sisa pekerjaannya. Austin pun membereskan pekerjaannya. Setelah selesai, Austin kemudian dikejutkan oleh kucing yang berhasil menangkap seekor tikus di saluran udara. Lalu, dia pun mengambil tikus tersebut dan lantas membuangnya. Saat sedang mencuci tangan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar ruangan. Austin kemudian memeriksanya keluar, lalu melihat ruang kerja ayahnya. Tapi tiba-tiba, sang kekasih pun datang. Ia bernama Emma, yang kemudian mengajaknya ke ruang otopsi untuk membuka salah satu peti dari lemari mayat tersebut. Lalu Emma pun bertanya, untuk apa lonceng itu? Ternyata itu adalah sebuah fakta asli, di mana setiap mayat yang berada di ruangan otopsi, kakinya akan dikaitkan dengan sebuah lonceng. Ini bertujuan untuk memberi tanda jika ada kemungkinan seseorang mati suri atau koma. Sehingga mereka akan tahu mana yang sudah benar-benar mati dan mana yang tidak. Singkat cerita, Austin dan Emma berencana untuk malam mingguan di luar. Dan saat akan naik lift, tiba-tiba saja Pak Polisi pun datang membawa mayat yang harus segera diotopsi malam itu juga. Austin akhirnya memutuskan untuk membantu ayahnya saja karena kasihan jika ditinggal bekerja sendirian. Di sisi lain, Pak Polisi sedang menjelaskan perihal mayat Jane Doe yang ia bawa ini. Dia mengatakan bahwa mayat ini tidak diketahui identitasnya dan sidik jarinya pun tidak ditemukan dalam sistem. Mereka berdua pun langsung mengerjakannya saat itu juga. Dan di saat yang bersamaan, terdengarlah berita di radio bahwa cuaca akan cerah selama beberapa hari ke depan. Kemudian, tahap pertama pun dimulai dengan pemeriksaan luar. Austin mulai memotret mayat Jane Doe dan ia memperkirakan usia mayat ini masih remaja sekitar 20 tahun.
Di tubuhnya tidak ada bekas luka memar ataupun pendarahan. Namun saat diperiksa, matanya berwarna abu-abu. Menurut ayahnya, bola mata akan berwarna abu-abu saat seseorang sudah mati berhari-hari. Lantas, mereka pun dibuat terkejut saat menemukan hal yang aneh. Mulai dari tidak adanya tanda kepucatan pada kulitnya, lalu otot sendi yang tidak kaku. Ukuran pinggulnya pun bahkan tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Austin pun mulai mencatat setiap detail yang ditemukan di papan tulis. Sang ayah kemudian memeriksa pergelangan tangan dan kakinya yang ternyata mengalami retak atau patah. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara mematahkan pergelangan tangan dan kaki tanpa ada tanda-tanda fisik dari luar yang terlihat? Karena tidak mungkin ketika terjatuh dan patah tulang, kulitnya pasti meninggalkan bekas luka memar. Di sela-sela kuku jari tangan, kaki, dan rambut juga terdapat tanah. Dan setelah diperiksa, itu adalah tanah gambut. Yang menjadi aneh di sini adalah, menurut sang ayah, tanah gambut hanya bisa ditemukan di daerah bagian utara. Dan jarang sekali ditemukan di perkotaan, kecuali di kebun tanaman. Dan lagi-lagi mereka dibuat terkejut ketika melihat lidahnya telah terpotong. Lalu akhirnya, sang ayah pun mengambil kesimpulan bahwa mayat Jane Doe ini adalah korban perdagangan organ manusia, di mana tangan dan kaki diikat agar tidak kabur, serta lidahnya dipotong agar tidak bisa berteriak. Sang ayah kemudian melanjutkan pemeriksaan di bagian mulut. Dan yang mengejutkan, dia mendapatkan sehelai benang yang berasal dari mulut Jane Doe. Sampai sejauh ini, semuanya masih bisa diterima akal sehat. Kemudian, masuk ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam atau pembedahan. Saat akan mulai membelah, tiba-tiba lampu berkedip dan saluran radio berganti sendiri. Disinilah mulai terjadi kejanggalan, sedikit demi sedikit. Singkat cerita, tubuhnya pun selesai dibedah. Dan mereka menemukan sebuah fakta, di mana organ dalam Jane Doe ini mengalami berbagai kerusakan parah, seperti bekas luka bakar. Dan disinilah semuanya mulai tampak tak masuk akal. Secara logika, bagaimana melukai organ dalam tanpa meninggalkan bekas di bagian luarnya? Lalu, tiba-tiba terdengar suara seperti benda yang terjatuh dari arah luar. Kemudian Austin pergi untuk memeriksanya. Dia mulai memeriksa setiap ruangan, tapi tidak menemukan apa-apa. Lalu betapa kagetnya Austin ketika terlihat ada seseorang yang sedang berdiri di tengah lorong. Namun saat diperiksa, ternyata tidak ada siapa-siapa. Austin yang masih penasaran dengan suara tadi, kemudian masuk ke ruangan gudang yang gelap. Ia menyalakan lampu, dan tiba-tiba ia mendengar suara yang berasal dari saluran udara. Lalu dia mengambil kursi dan naik untuk memeriksanya. Karena terburu-buru, lantas dia pun kaget dan terjatuh dari kursi tersebut. Sang ayah pun datang menyusulnya. Saat diperiksa, ternyata itu adalah kucing ayahnya yang sudah dalam keadaan terluka dan nampaknya sudah sekarat. Untuk mengakhiri penderitaannya, sang ayah langsung mengkremasi kucing tersebut. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya kembali ke ruang otopsi. Austin yang lebih dulu masuk, kemudian membersihkan tangannya. Dan saat akan membuka hadap, tiba-tiba kotak mayat tersebut terbuka sendiri. Mereka pun mulai melanjutkan pemeriksaan. Dari usus Jane Doe, mereka menemukan sebuah benda aneh yang ternyata itu adalah sebuah tanaman. Setelah dicek, itu adalah tanaman Jameson yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Di saat yang bersamaan, kembali terdengar berita di radio bahwa angin kencang bertiup hingga 96 km per jam. Dan dalam 1 jam kemudian akan turun hujan. Berita cuaca ini berbanding terbalik dengan berita di awal
yang menyebutkan cuaca akan cerah. Hal tersebut membuat perasaan Austin menjadi tidak tenang. Kemudian, Austin menyarankan agar pekerjaan dilanjutkan besok pagi saja. Tapi kata sang ayah, pekerjaan yang sudah dimulai harus segera diselesaikan. Ditambah lagi, Pak Polisi sudah menitip pesan agar hasil otopsinya sudah selesai besok pagi. Sebagai anak yang baik, Austin pun menuruti apa kata ayahnya dan melanjutkan pemeriksaan. Lagi-lagi, ayahnya menemukan sebuah benda aneh di dalam tubuh Jane Doe. Ia menemukan sebuah kain pembungkus yang di dalamnya terdapat sebuah gigi. Saat memeriksa kain itu, ternyata ada sebuah simbol, semacam simbol aneh atau simbol satanik. Lantas sang ayah, yang sedang menguliti Jane Doe, meminta bantuan Austin untuk menarik kulitnya. Dan sungguh mengejutkan, mereka melihat simbol-simbol aneh itu tertulis di bagian dalam kulit Jane Doe. Dari sini, semua sudah tidak ada yang masuk akal lagi. Dan di saat bersamaan, radio pun kembali mengalami gangguan frekuensi. Seluruh lampu neon di ruangan pecah tanpa sebab, dan yang bisa kita lihat hanya kegelapan. Austin kemudian menyalakan lampu senter. Dan yang lebih mengerikan lagi, mayat yang berada di dalam peti lemari, semuanya menghilang. Sang ayah, yang tadinya berpegang teguh pada kerasionalannya, tiba-tiba melemah dan langsung mengajak Austin untuk keluar. Dengan terburu-buru, mereka pun berjalan menuju ke lift. Dan sialnya, saat akan kabur, liftnya malah macet. Namun tiba-tiba, terdengarlah suara pohon tumbang. Hanya ada dua jalan keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Yang pertama adalah lift, dan yang kedua adalah pintu yang langsung menuju keluar. Pintu yang langsung keluar itu ternyata terhalang oleh pohon yang tumbang tadi. Alhasil, mereka pun harus terjebak di ruang bawah tanah. Austin lalu mengecek handphonenya, tapi ternyata tidak ada sinyal. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke ruang kantor. Mereka berjalan pelan-pelan menuju ke sana. Tapi tiba-tiba, terdengar seperti suara ketukan. Mereka pun langsung masuk ke ruang kantor dan menguncinya. Sang ayah kemudian menelepon polisi tadi untuk meminta bantuan. Namun sambungannya terputus. Alhasil, mereka benar-benar terjebak di sana. Dan tiba-tiba, terdengar suara lonceng dari luar pintu. Sejak awal dikatakan bahwa lonceng tersebut berada pada semua kaki mayat. Kemudian, pintu digedor dengan sangat keras. Mereka berdua langsung menahan pintunya dengan lemari, dan gedorang pintu itu pun berhenti. Mereka berdua akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayat Jane Doe tersebut. Setelah suasana tenang, akhirnya mereka langsung kembali ke ruang otopsi dan memutuskan untuk membakar mayat Jane Doe supaya semuanya selesai. Tiba-tiba, api yang membakar tubuh Jane Doe membesar, lalu melahap seluruh atap. Sang ayah langsung memadamkan apinya, dan ternyata tubuh Jane Doe masih utuh, tanpa ada goresan sedikit pun. Lantas, tiba-tiba mereka mendengar suara lift yang bergerak dengan cepat. Mereka pun langsung menuju ke sana. Austin membawa sebuah kampak untuk berjaga-jaga, kalau saja ada sesuatu yang tidak terduga terjadi di sana. Mereka pun akhirnya sampai di depan lift dan menunggu pintu lift terbuka. Tetapi saat melihat ke lorong gelap,
terdengar suara lonceng dan kaki yang melangkah. Austin yang panik, mulai menekan-nekan tombol lift, namun suara loncengnya semakin mendekat. Dan lampu lorong satu persatu mati. Sang ayah pun mengambil kampak itu dari tangan Austin. Dan tiba-tiba, pintu lift terbuka dengan cepat. Austin dan ayahnya masuk ke dalam lift, namun lagi-lagi pintu lift macet dan tidak bisa menutup. Saat lonceng tersebut semakin mendekat, sang ayah yang siap dengan kampaknya langsung menghantam mayat hidup tersebut, sampai akhirnya suara lonceng tersebut berhenti. Dan saat diperiksa, alangkah kagetnya Austin saat melihat yang tergeletak di sana adalah Emma kekasihnya. Dengan perasaan terpuruk, mereka pun kembali masuk ke dalam lift. Dan terlihat, mereka pun hanya berdiam di sana. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi lagi dan mencari cara untuk melenyapkan Jindu. Singkat cerita, mereka pun berhasil ke ruang otopsi dan mulai membelah kepala Jindu untuk mengambil sampel otaknya dan menutupnya kembali. Kemudian, sang ayah melihat potongan otak Jindu melalui mikroskop. Dan ternyata masih ada darah segar yang mengalir. Disitulah akhirnya terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Kenapa mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian Jindu? Karena ternyata Jindu masih hidup. Austin pun kembali memeriksa kain pembungkus gigi yang berasal dari tubuh Jindu tadi. Dan tanpa sengaja, akhirnya dia mendapatkan sedikit jawaban. Saat Austin melipat kain pembungkus tersebut, tulisannya membentuk kata Leviticus. Serta terdapat keterangan bahwa itu berasal dari tahun 1693. Sang ayah yang sedikit familiar dengan kata tersebut menemukan ayat yang berkaitan dengan kata tersebut. Dan ternyata artinya adalah pria atau wanita yang mencari arwah yang mati, maka harus dihukum mati juga atas perbuatannya. Dan mereka semua adalah penyihir. Dari situ Austin dan ayahnya mulai berspekulasi bahwa Jindu bisa jadi memang benar berasal dari abad ke-17. Austin dan ayahnya pun akhirnya ketakutan sendiri. Dan di saat bersamaan, mereka dibuat terkejut oleh suara pintu yang kembali coba didobrak masuk oleh para mayat hidup. Lantas Austin pun mulai mencoba menahan pintu tersebut. Sedangkan sang ayah yang ketakutan mencoba berkomunikasi dengan Jindu. Dia mengatakan akan pasrah, entah apa yang diinginkannya, tapi jangan sakiti Austin. Dan tiba-tiba, sang ayah merasakan paru-parunya seperti terbakar. Pergelangan tangan dan kakinya pun mulai patah dengan sendirinya. Di saat bersamaan pula, seluruh tubuh Jindu justru malah pulih. Darah yang keluar dari tubuhnya pun bahkan kembali tersedat ke dalam tubuhnya. Hingga yang terakhir, mata sang ayah menjadi abu-abu dan mata Jindu menjadi pulih. Sang ayah lalu meminta Austin untuk membunuh dirinya agar penderitaannya berakhir. Dan dengan sangat terpaksa Austin pun melakukannya. Saat malam semakin larut, tiba-tiba lampu menyala dan radio kembali berfungsi normal. Lalu terdengar suara yang memanggil Austin dari luar. Ternyata itu adalah suara Pak Polisi. Austin pun langsung menghampirinya. Namun saat akan membuka pintu, ternyata pintunya masih macet. Kemudian, betapa terkejutnya Austin saat mendengar bahwa ternyata suara tersebut berasal dari radio. Dan di saat bersamaan, tiba-tiba ia kembali mendengar suara lonceng. Namun, ketika dicek, tidak ada apapun. Akan tetapi, saat Austin berbalik, akhirnya Austin pun juga mati. Keesokan harinya, Austin dan ayahnya ditemukan telah mati. Namun, yang mengejutkan, tubuh Jindu sudah kembali utuh, tanpa ada tanda-tanda pembedahan sedikit pun. Di sisi lain, terdengar berita di radio, bahwa selama 4 hari berturut-turut, mentari akan bersinar cerah. Pak Polisi pun membawa mayat Jindu dan memindahkannya ke tempat yang lain.
Di akhir film, saat mayat Jingdu sudah berada di ambulans, tiba-tiba